Pramuka. Di sini kami mengambil brand yaitu makanan tradisional dari Garut, yaitu dodol yang beranggotakan basrang. Saya Dapat Siti Hendrayana sebagai sosial media. Saya Nur Gunawan sebagai copywriting. Saya Dagil Maharam sebagai KOL. Dan saya Ibrahim Militas sebagai desainer. Dodol merupakan sebuah makanan khas tradisional dari Garut yang terbuat dari ketumpuran dan beberapa bahan lainnya. Kita ada potensi pasar internasional. Meskipun masih terbatas, dodol ini bisa mencapai ekspansi ke pasar tradisional. Beberapa produsen telah melakukan upaya promosi di beberapa negara. Keunggulan dari dodol adalah dari segi inovasi dan dari segi rasa yang beragam, seperti yang sudah kita keluarkan seperti dodol, rujak, dan sebagainya. Bentuk kekurangannya yang pertama yaitu dari segi pemasaran dan juga target pasar. Di sini kami masih memiliki beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki untuk kedepannya supaya bisnis ini semakin maju dan juga lebih berkembang. Untuk rencana ke depan yaitu kita menargetkan ekspansi tidak hanya di kota Garut saja, tapi di kota-kota besar yang lainnya yang ada di Indonesia atau bahkan sampai di internasional seperti negara Maroko, Malaysia atau negara tetangga yang lainnya. Cobain dodol Garut, dodol sop mantap. Social media spesialis adalah sebuah pekerjaan di mana saya tupoksi kerjanya yaitu yang pertama mengupload sebuah konten yang sudah dibikin oleh desain grafis dan juga beberapa staff yang lainnya. Untuk tantangannya yang pertama yaitu menunggu mungkinnya sebuah konten yang dibuat oleh desain grafis itu tidak menentu. Jadi seperti kayak kalau misalnya si kontennya itu agak lama, otomatis ngupload di sosial medianya juga akan lama. Nah, produk dodol yaitu mungkin yang pertama jarang banget gitu kan ya kalau misalnya untuk dodol di media sosial, jadi masih kurang paham setiap orang itu untuk mengenal dodol lewat media sosial karena keseringannya yaitu dodol sering ada di toko-toko oleh-oleh yang berbasis offline bukan online. Di sini peran saya menjadi copywriting itu bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu, misalnya membeli produk, mengunjungi situs web, dan yang lainnya. Itu dengan cara membuat caption sebagus mungkin dan semenarik mungkin untuk menarik perhatian audiens. Tantangannya itu kita harus memahami target audiens, itu supaya memahami kebutuhan, keinginan, dan rasa takutnya. Itu salah satunya penelitian pasar dan target audiens. Peran saya di sini sebagai desainer, yaitu desainer yang bekerja di bidang membuat konten-konten lalu dikasihkan ke copywriting dan setelah di copywriting dikasihkan ke spesialis sosial media. Mungkin tantangannya yaitu sulitnya mencari ide untuk mendesain suatu produk. Yaitu karena kan membuat desain harus semenarik mungkin dan kreatif mungkin. Nah, mungkin dari situ saya harus membuka ide-ide yang lebih menarik agar lebih tertarik kepada customer.
Pelajaran yang saya ambil itu saya menjadi lebih aktif untuk mendesain dan ide-ide saya juga lebih menarik ya untuk mendesain suatu produk dodol. Terima kasih. Tugas saya sebagai KOL adalah membuat konten yang inovatif, berinteraksi dengan pengikut atau followers. Tantangan yang dihadapi oleh saya sebagai KOL meningkatkan kesadaran dan minat terhadap konsumen dengan lingkungan, menghadapi kritika dan komentar. Strategi konten yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Cara mengembangkan reputasi sebagai ahli usaha. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ridwan Taufik. Tugas saya di sini sebagai desainer grafis. Gitu, desainer grafis adalah kita yang mendesain sebuah produk atau jasa. Nah, desain grafis juga kita berbagai tugas, kita berbagai job juga. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal inti tentang desain grafis, yaitu pertama membuat desain produk, kedua membuat copywriting, yang ketiga mempostingkan sebuah produk baik itu di sosial media maupun di marketplace. Apa tantangan terbesar dalam desain grafis? Mungkin tantangan terbesar dalam desain grafis adalah ketika kita membuat suatu produk, nah produknya itu kurang menarik atau apa. Nah, di situ kita bekerja untuk membuat produk menjadi lebih menarik. Lalu apa manfaat yang kamu dapat dalam desain grafis? Manfaat saya setelah tugas saya di desain grafis yang saya dapatkan adalah pertama ilmu pengetahuan, yang kedua saya bisa mengedit dan mempromosikan suatu produk, membuat copywriting dan lain-lain. Oke, cukup.